Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hati-hati yang sedang menanti dalam diam. Wahai jiwa-jiwa yang tak lelah mengetuk pintu langit dengan doa. Jika hari ini jemarimu tergerak untuk menekan video ini, ketahuilah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah qadarullah. Ini adalah cara Allah, sang pemilik skenario terbaik, untuk menyapamu di tengah lelahnya penantianmu. Mungkin saat ini bantalmu sering basah di sepertiga malam terakhir. Mungkin dadamu sesak melihat teman-teman seperjuangan satu persatu telah menyempurnakan separuh agamanya, sementara engkau masih berdiri sendiri, bertanya-tanya dalam lirih. Ya Rob, kapankah giliranku? Di belahan bumi manakah tulang rusukku atau imamku berada? Tarik nafas perlahan, istighfar sejukkan hatimu. Hari ini, izinkan saya menjadi perantara pesan baik ini. Ada kabar gembira yang tersirat dari takdirmu. Sebuah kabar tentang pertemuan yang telah tertulis rapi di Lauhul Mahfuz, jauh sebelum kita dilahirkan. Tentang seseorang yang jauh di mata, namun begitu dekat dalam rencananya. Bagian 1. Ujian kesendirian dan pertolongan yang dekat. Sahabatku yang dicintai Allah, saya mengerti rasa sepi itu. Kesendirian yang engkau rasakan saat ini bukanlah hukuman. Sungguh, Allah tidak sedang menghukummu. Justru Allah sedang memingitmu. Allah sedang menjaga kesucianmu dari tangan-tangan yang salah. Mengapa jodohmu belum kunjung tiba? Karena Allah tahu jika engkau bertemu dengannya di masa lalu, mungkin engkau belum siap, atau mungkin dia yang di sana belum siap memuliakanmu sebagaimana mestinya. Rasa tidak betah yang belakangan ini sering menghinggapimu, keinginan untuk pergi, rasa asing di rumah sendiri, atau rasa bosan dengan lingkunganmu, itu adalah ilham. Itu adalah cara halus Allah membisikkan pada jiwamu. Tempatmu bukan di sini lagi. Bersiaplah, karena sebentar lagi aku akan memindahkanmu ke ladang pahala yang baru. Kesedihanmu adalah tanda bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat. Seperti gelapnya malam yang paling pekat sesaat sebelum fajar menyingsing. Bagian 2. Siapakah dia? Sosok jauh yang terpilih. Mari kita bicara tentang sosok yang Allah simpan untukmu. Dalam firasat batin ini, tergambar jelas bahwa jodohmu adalah orang jauh. Jauh bukan berarti tak terjangkau, melainkan Allah telah mengatur skenario pertemuan yang tak terduga. Dia mungkin berbeda kota, berbeda pulau, atau bahkan berasal dari negeri seberang. Namun, jarak hanyalah angka bagi Allah yang maha membolak-balikan hati. Siapakah dia? Dia adalah sosok yang Allah kirim sebagai jawaban atas doa-doa spesifikmu. Jika engkau wanita, dia adalah calon imam yang membawa keteduhan. Dia bukan lelaki yang hanya pandai mengumbar janji, tapi lelaki yang takut kepada Allah. Lelaki yang mengerti bahwa menikahimu adalah amanah besar pertanggungjawaban dunia akhirat. Jika engkau pria, dia adalah wanita yang siap menjadi makmum, yang ketaatannya pada Allah membuatnya rela mengikutimu kemanapun engkau membimbingnya dalam kebaikan. Sosok ini membawa energi pengayom, ada ketenangan di wajahnya, bekas wudhu yang mencarkan cahaya, dan sorot mata yang teduh. Dia mungkin terlihat pendiam atau serius karena sibuk berikhtiar menjemput rizki, namun hatinya selembut sutra saat berhadapan denganmu nanti. Bagian 3. Ciri fisik dan tanda-tanda khusus. Wahai hati yang sedang merindu, kita melangkah masuk ke dalam bilik rahasia yang paling dinanti. Sebuah pertanyaan yang selalu bergema di setiap sujud malammu. Ya Allah, seperti apakah rupa belahan jiwaku itu? Meski rupa adalah rahasia mutlak ilahi dan ketampanan atau kecantikan hanyalah titipan yang fana, namun ruh kita memiliki mata batinnya sendiri. Ada sinyal-sinyal langit, ada isyarat-isyarat halus yang bisa kita rasakan getarannya, bahkan sebelum sosok itu berdiri nyata di hadapan kita. Sosok yang akan datang menjemputmu ini bukanlah sembarang manusia. Dia membawa tanda-tanda khusus, sebuah nur atau cahaya yang akan langsung dikenali oleh hatimu.
Dia memiliki ciri fisik yang bukan sekadar memanjakan mata, tapi menenangkan hati. Sebuah perwujudan nyata dari doa, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami sebagai penyejuk hati. Mari kita selami tanda-tanda itu lebih dalam. Tutuplah matamu sejenak dan rasakan kehadirannya dalam imajinasi terbaikmu. Pertama, tatapan matanya. Ini adalah kunci segalanya. Matanya bukanlah mata yang liar. Matanya tidak jelalatan menelanjangi dunia. Ada ghadul basar, ada ketundukan pandangan yang begitu dalam di sana. Matanya terjaga, seolah-olah ia menyimpan seluruh pandangannya hanya untuk yang halal baginya kelak. Saat takdir mempertemukan tatapan kalian nanti, demi Allah, engkau akan merasakan sensasi yang berbeda. Bukan rasa takut, bukan rasa gugup yang menggelisahkan, tapi sebuah kehangatan yang menjalar ke seluruh pembuluh darahmu. Tatapan matanya teduh, seteduh telaga Kautsar. Saat ia menatapmu, engkau tidak merasa dihakimi. Engkau justru merasa pulang. Engkau merasa aman, seolah matanya berkata tanpa suara, "Tenanglah, aku di sini. Aku adalah pelabuhan terakhirmu. Lelahmu selesai di sini." Ada kejujuran yang telanjang di bola matanya. Tidak ada tipu muslihat. Sorot matanya tajam mencerminkan kecerdasan akalnya, namun lembut mencerminkan ketakwaan hatinya. Kedua, senyumannya. Perhatikan bibirnya. Dia bukanlah orang yang murah senyum kepada sembarang lawan jenis, bukan penebar pesona yang haus validasi. Senyumnya mahal, wahai saudariku, wahai saudaraku. Ia menyimpannya rapat-rapat. Namun ketahuilah, sekali ia tersenyum padamu, senyuman tulus yang lahir dari rasa syukur karena telah menemukanmu, maka runtuhlah segala gundah gulana di hatimu. Senyumannya adalah obat. Senyumannya menyiratkan penerimaan yang tulus. Dalam senyum itu, engkau akan melihat bayangan masa depan yang cerah. Senyum yang akan menjadi penyemangatmu saat lelah mengurus rumah tangga. Senyum yang akan menjadi alasanmu bersyukur setiap bangun pagi. Ketiga, pembawaan dan fisiknya. Lihatlah posturnya. Saya melihat sosok yang tegap. Jika ia pria, bahunya terlihat kokoh, menyiratkan kesiapan menanggung beban amanah keluarga sebagai kawam. Bukan berarti ia harus berotot kekar layaknya binaragawan, tapi ada aura kekuatan dan perlindungan yang memancar dari tubuhnya. Jalannya mantap, tidak ragu-ragu, mencerminkan pemimpin yang tahu kemana arah tujuan biduk rumah tangganya akan berlayar. Jika ia wanita, posturnya menyiratkan kesahajaan namun penuh martabat. Ia berjalan dengan rasa malu yang indah, namun kepalanya tegak dengan keyakinan iman. Dengarkan suaranya. Suaranya. Ia memiliki nada suara yang rendah, bas dan santun. Ia tidak suka meninggikan suara, apalagi membentak. Lisannya terjaga dari kata-kata kasar. Suara inilah yang nanti akan melantunkan ayat-ayat suci di rumahmu. Suara inilah yang akan menjadi alarm terindahmu saat membangunkanmu untuk tahajud. Suara yang menenangkan saat badai masalah datang menerpa. Ada kebijaksanaan, wisdom, dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Ia tidak banyak bicara hal yang sia-sia, tapi setiap nasihatnya langsung menembus ke relung hati. Keempat, tangannya. Ini adalah tanda yang paling mengharukan. Perhatikan tangannya nanti. Tangan ini mungkin tidak sehalus sutra. Mungkin ada guratan kasar, ada bekas kapalan, atau ada urat-urat yang menonjol. Mengapa? Karena tangan ini adalah tangan pekerja keras. Tangan seorang pejuang nafkah yang tidak kenal lelah berikhtiar menjemput rezeki halal demi menghalalkanmu. Namun ajaibnya, tangan yang kasar oleh kerja keras dunia itu adalah tangan yang sama, yang begitu lembut saat menengadah berdoa.
tangan yang rajin memegang tasbih, menyebut nama Allah, dan menyelipkan namamu di antaranya. Tangan inilah yang kelak akan menggenggam tanganmu dengan erat saat kalian berjalan menuju tanah rantau. Tangan inilah yang akan mengusap air matamu saat engkau sedih. Tangan yang ringan membantu, bukan tangan yang ringan memukul. Kelima, kematangan jiwanya. Lebih dari sekadar fisik, tanda terbesar dari jodohmu ini adalah kematangan emosionalnya. Dia adalah orang yang sudah selesai dengan masa mudanya yang penuh hura-hura. Dia datang bukan untuk mengajakmu pacaran, bukan untuk main-main, bukan sekadar singgah lalu pergi meninggalkan luka. Tidak, dia datang dengan niat ibadah yang lurus. Dia menyadari bahwa menikahimu adalah menyempurnakan separuh agamanya. Dia datang membawa proposal surga. Dia tidak menawarkan kemewahan yang menipu, tapi dia menawarkan kepastian dan tanggung jawab. Dia adalah sosok yang tidak mudah marah, hilm. Ketika ada masalah, dia tidak lari. Dia tidak memblokir nomor. Dia tidak diam 1000 bahasa. Dia menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang berzikir. Kesabaran adalah pakaiannya, dan kejujuran adalah mahkotanya. Wahai penanti yang sabar, jika nanti engkau bertemu seseorang dengan ciri-ciri ini, yang matanya meneduhkan, yang senyumnya menenteramkan, yang tangannya pekerja keras, dan yang jiwanya matang karena Allah, maka jangan ragu lagi. Sujudlah syukur, karena itulah dia, jawaban yang Allah kirimkan dari tempat yang jauh, khusus untuk memuliakanmu. Bagian keempat, hijrah cinta. Pindah dan memulai lembaran baru. Dan sampailah kita pada bagian terpenting, jantung dari pesan langit ini. Bagian yang mungkin akan membuat dadamu bergemuruh kencang antara rasa takut yang manusiawi dan kerinduan jiwa yang ilahi. Dengarkanlah dengan telinga hatimu. Allah, Sang Sutradara Kehidupan, telah menyiapkan sebuah skenario agung bernama hijrah. Menikah nanti bagi dirimu, wahai jiwa yang terpilih, bukan sekadar penyatuan dua jasad dalam satu ikatan halal, bukan sekadar pesta satu hari yang meriah. Lebih dari itu, pernikahanmu adalah gerbang perpindahan takdir, sebuah transisi fisik dan spiritual yang mutlak harus terjadi. Ada gurat takdir yang terbaca jelas di sini. Engkau harus pindah. Mungkin engkau akan diboyong ke kota asalnya, tempat di mana ia tumbuh dan membangun kerajaannya. Atau mungkin kalian berdua dengan tangan saling menggenggam erat akan memutuskan untuk merantau bersama menuju sebuah tanah yang benar-benar asing, tempat yang belum pernah diinjak oleh masa lalumu. Janganlah ragu, wahai saudariku. Janganlah cemas, wahai saudaraku. Saya tahu, ada bisikan ketakutan di sudut hatimu. Bagaimana aku bisa meninggalkan orang tuaku? Bagaimana aku bisa meninggalkan sahabat-sahabatku? Bagaimana aku memulai karir dari nol di tempat yang tak kukenal? Ketahuilah, rasa takut itu wajar. Namun, ingatlah filosofi air. Air yang diam di dalam kolam yang sempit, lama-kelamaan akan keruh dan berbau. Namun, air yang mengalir, yang berani meninggalkan mata airnya, menabrak bebatuan dan mengarungi sungai yang jauh, itulah air yang jernih, air yang menghidupkan, air yang membawa manfaat. Begitu pula dengan jiwamu. Allah melihat bahwa di tempatmu sekarang, pertumbuhanmu telah mentok. Allah melihat ada tembok yang menghalangimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Mungkin lingkunganmu saat ini diam-diam beracun, toksik. Mungkin tetangga atau kerabat di sekitarmu terlalu banyak bicara tentang hidupmu, menyayat hatimu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu. Atau mungkin ada kenangan pahit di kota ini, bayang-bayang masa lalu, kegagalan, atau trauma yang setiap hari menghantuimu tanpa sadar. Maka Allah mengirimkan jodoh dari jauh ini sebagai penyelamat. Dia datang bukan untuk memisahkanmu dari silaturahmi keluarga, tidak.
Dia datang untuk menculikmu dari lingkungan yang membuatmu kerdil, menuju tanah harapan yang baru. Tempat baru itu, jika engkau bisa melihat apa yang saya rasakan. Tempat baru itu adalah tanah yang subur. Bukan hanya subur tanahnya, tapi subur untuk imanmu, subur untuk rumah tanggamu. Di sana, tidak ada yang mengenal siapa kamu dulu. Di sana, tidak ada yang tahu aib-aib masa lalumu. Di sana, engkau benar-benar memulai sebagai kertas putih, fresh start. Bayangkan, bangun di pagi hari di rumah yang baru. Udaranya berbeda, cahaya mataharinya terasa lebih hangat. Tidak ada suara bising dari komentar orang lain, hanya ada suara ketenangan. Hanya ada engkau dan dia sujud bersama di atas sajadah yang sama, di ruang tamu yang mungkin belum banyak perabotnya, tapi penuh dengan malaikat rahmat. Di tempat baru inilah rizkimu yang sesungguhnya tersimpan. Ingatlah janji Allah tentang bumi yang luas. Jangan takut miskin karena berpindah. Justru dalam pergerakan, harokah, terdapat keberkahan, barokah. Rizkimu di tempat baru nanti akan mengalir deras, sederas air Zam-Zam yang tak pernah kering. Pintu-pintu peluang yang selama ini terkunci di kota lamamu, tiba-tiba terbuka lebar di kota barumu. Karier yang macet, tiba-tiba melesat. Bisnis yang layu, tiba-tiba mekar. Mengapa? Karena hatimu bahagia, karena jiwamu merdeka. Dan ketika hambanya bahagia dan bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya berkali-kali lipat. Pasanganmu ini, dia adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakanmu. Lihatlah ketulusan di matanya nanti saat ia berkata, "Ikutlah bersamaku, wahai Humairahku, wahai imamku. Kita bangun istana kita sendiri. Kita bangun aturan main kita sendiri. Di sana, kita akan mendidik anak-anak kita dengan cara kita, tanpa campur tangan orang lain. Dia ingin melindungimu. Dia ingin membuatmu menjadi ratu atau raja di kerajaan kecil kalian sendiri. Dia ingin engkau mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, bukan lagi di bawah bayang-bayang orang tua atau masa lalu. Ini adalah kesempatan emas. Hijrah ini adalah cara Allah membersihkanmu, membersihkan lingkaran pertemananmu, membersihkan kebiasaan lamamu, dan mendekatkanmu pada fitrahnya. Maka mulailah tata hatimu dari sekarang. Jika saat ini engkau sedang melihat tumpukan barang di kamarmu, tataplah dengan senyuman perpisahan. Ucapkan dalam hati, "Sebentar lagi aku akan meninggalkan semua ini. Aku akan pergi menuju takdirku yang lebih baik." Bersiaplah untuk packing, bersiaplah untuk mengurus dokumen, bersiaplah untuk perjalanan jauh. Karena perjalanan ini bukan sekedar pindah rumah, ini adalah perjalanan pulang. Pulang menuju kedamaian yang selama ini engkau cari dalam doa-doamu yang panjang. Rumahmu yang sesungguhnya ada di sampingnya, dimanapun ia membawamu berpijak. Di sanalah surga dunia itu akan engkau temukan. Baiti Jannati. Bagian 5. Waktu mustajab dan tanda kedatangan. Kapankah janji Allah ini akan tunai? Sesungguhnya Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu. Tanda-tanda kedatangannya sudah mulai nampak. Hati yang ikhlas. Tiba-tiba engkau merasa sangat pasrah. Rasa menuntut kepada Allah hilang, berganti dengan rasa ridho. Engkau berkata, "Ya Allah, kapanpun engkau berikan, aku siap." Di saat kepasrahan itulah pintu jodoh terbuka lebar. Mimpi yang baik. Engkau mungkin sering bermimpi tentang perjalanan, melihat air jernih, atau memakai pakaian pengantin yang indah. Itu adalah isyarat, mubasyirat, kabar gembira dari Allah. Ujian yang memuncak. Sesaat sebelum kebahagiaan datang, biasanya ujian terasa makin berat. Entah itu masalah di rumah atau pekerjaan. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kecilmu agar engkau bersih saat menyambut jodohmu nanti. Bersabarlah sedikit lagi. Sungguh, sedikit lagi. Bagian 6. Munajat dan doa penutup. Sahabatku,
Mari kita tutup pertemuan ini dengan menundukkan kepala dan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Raja Manusia. Aminkan doa ini dengan segenap keyakinanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika Dia yang jauh di sana adalah takdir terbaik untuk duniaku dan akhiratku, maka dekatkanlah dengan cara yang santun dan penuh berkah. Mudahkanlah jalan kami menuju ikatan suci pernikahan. Dan jika perpindahan tempat adalah jalan pembuka pintu rizki bagi keluarga kami nanti, maka kuatkanlah hatiku untuk melangkah. Hamba ridho atas segala ketetapan-Mu. Gantikanlah setiap tetes air mata penantian ini dengan sujud syukur bersama Dia yang Engkau pilihkan. Kabulkanlah ya Allah. Terima kasih telah menyimak pesan ini. Tetaplah berprasangka baik, husnuzon kepada Allah. Sampai jumpa di hari bahagiamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.